ngomongnya kayak gitu Ustaz. Sekarang kita lupakan. Oke, saya mau tarik garis dulu. Kita nggak mau membicarakan Orang. Saya nggak mau membicarakan Menteri Agama yang sekarang. Yang sekarang lagi bertugas ya. Saya buang itu dulu. Karena lagi bertugas nih. Iya, kan? benar. Kita belum tahu juga nih kan. Benar. Nah, kita ke belakang aja. Artinya akan ada selalu resiko ketika menaruh posisi tersebut dong. Benar. Dan aku pernah dapat juga sebuah info tentang korupsi Al-Quran. Itu beliau yang jadi Menteri Agama pada saat itu korban. Korban? Yang aku dapat ya. Kita nggak tahu. Tapi balik lagi ya. Anggaplah benar korban. Anggaplah benar korban. Tapi kan kita tahu dalam hukum orang tuh nggak ngelihat hanya sekedar niat, tapi yang dilihat kan adalah apa yang terjadi kan, dan siapa yang bertanggung jawab atas itu kan. Nah, artinya kalau kita berbicara misalnya di lalu-lalu potensi ini akan selalu terjadi, itu yang sudah terjadi dan sudah kita lihat. Artinya sebenarnya kita berbicara bukan hanya individu, karena individu itu hanyalah satu benteng awal untuk tidak melakukan korupsi. Jadi percaya akhirat itu benteng pertama dan benteng paling lemah di dalam Islam. Berarti itu belum final tuh. Belum final. Ada benteng kedua, peer pressure atau ukhuwah. Jadi kita tahu sekarang bahwasanya korupsi itu baru bisa terjadi kalau itu dilakukan secara berjamaah. Jarang korupsi sendiri, Om. Betul. Nah, lalu yang ketiga, bro, kepastian hukum. Makanya nggak heran ketika ada yang dikatakan bahwasanya pertama kali harus dibenahi memang adalah peradilan sebenarnya. Peradilan, sistem hukum. Tapi kan peer pressure itu kan tekanan. Peer pressure itu dari masyarakat, betul. Contoh misalnya kayak gini. Ada orang yang melakukan suatu kejahatan, itu baru sukses kalau yang lain ikut-ikutan. Maka harus satu batch kan. Betul, tapi kan dia bisa menolak. Dia bisa menolak, tapi sulit banget, Om. Dan ini terjadi sekarang.